Everyone in the world know that Indonesia is a beautiful country, which is rich in culture and diversity, as well as the natural world on its land. This diversity consists of various ethnic groups, religion, and race. But sometimes in this difference, there are always conflict or disputes. Lack of awareness and understanding makes unity divide by conflict, especially in an ideological perspective, where Indonesia itself has ideology based on Pancasila. Menjadi anak bangsa Indonesia merupakan sebuah tanggung jawab bagi diri sendiri. Bagaimana kita mempertahankan keragamannya, maupun meningkatkan persatuan dan kesatuan, sebagaimana Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Para pendahulu bangsa berupaya untuk membangun bangsa Indonesia dengan susah payah dan kerja kerasnya. Kini, waktu bagi generasi pemuda dan pemudi masa kini untuk meneruskannya, untuk memajukan Indonesia, untuk membuat bangsa Indonesia lebih dikenal, dan untuk menjunjung tinggi negara Indonesia di hadapan dunia. Hai guys, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas serta berdiskusi bersama mengenai tema radikalisme. Di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas AK3 CPI sekaligus berbagi informasi mengenai tema tersebut. Perkenalkan, saya Rifki Muhammad. Saya Ardiono Saputra. Saya Ilham Rahmatulita. Sebagai generasi muda, mungkin kita tahu bahwa paham radikalisme ini sudah terdampak pada kalangan masyarakat, terutama kalangan kaum muda. Ya, terus sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa agar dapat terhindar dari hal tersebut gitu, dengan cara meningkatkan suatu kesadaran dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dari implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita ikuti dan saksikan di Bincang Sana Sini bersama generasi penerus bangsa. Check it out. Dalam berita yang disajikan, radikalisme dapat terjadi dalam ruang lingkup universitas. Kelompok radikal yang mendekati mahasiswa tentu tidak masuk secara terang-terangan. Mereka diam membisu memberikan efek lewat ceramah pada UKM, umumnya untuk memperingati hari besar tertentu. Biasanya program itu bertema mengenai keagamaan, tetapi akhirnya berujung pada himbauan untuk masuk ke grup radikal. Mereka sengaja ceramah mengenai kejelekan pemerintah dan mengajak para mahasiswa untuk ikut membencinya. Lalu bagaimana pendapat para mahasiswa dalam mengatasi sekaligus menghadapi ancaman radikalisme tersebut? Mari kita simak. Kalian nih sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu pemerintahan, gimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Apakah memang sangat mungkin terjadi di Indonesia faktor-faktor terjadinya radikalisme tersebut? Kalau menurutku sih, radikalisme itu paham yang memang menginginkan perubahan yang cukup ekstrim gitu, sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan itu sering terjadi kekerasan di dalamnya. Nah, terus untuk faktornya sendiri, seharusnya mendapat kesadaran di dalam diri sendiri sebagai individu. Nah, itu karena biasanya paham radikalisme itu menyangkut pemahaman sekaligus kurangnya sosialisasi akan seperti bahayanya paham tersebut gitu.
Baik, tadi kan Mas Hardanto sudah menjelaskan. Gimana tanggapan dari Mas Rizky sendiri? Kalau menurutku secara garis besarnya memang faktor pemahaman paham radikalisme itu merupakan sebuah paham yang cukup ekstrim, terlebih dinilai keras di dalamnya itu. Nah, mungkin ini sebuah paham yang atau aliran yang berkebalikan dengan Pancasila sendiri, terutama nilai-nilai Pancasila untuk pedoman hidup. Nah, kalau menurutku ada 4 faktor yang memang bisa dibagi sebagai faktor terjadinya radikalisme tersebut. Yang pertama ada faktor pemikiran. Nah, faktor pemikiran itu bisa terjadi karena adanya sebuah kepentingan di suatu kelompok atau per individu yang memang mereka tidak berpikir untuk melakukan hal tersebut, tetapi karena keinginan yang kuat itu mereka akan melakukan sesuatu tersebut tanpa berpikir panjang ke depannya. Nah, yang kedua ada faktor ekonomi. Biasanya sekelompok orang atau orang-orang ini yang mengikuti paham radikalisme ini karena adanya permasalahan ekonomi tersebut. Yang ketiga ada faktor politik, di mana faktor politik ini biasanya terjadi karena suatu kelompok atau orang tersebut memang merasa tidak adil akan peraturan atau kebijakan yang diberikan terhadap kelompok tersebut. Jadinya ya sudah, berarti masuk ke paham radikalisme tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini biasanya sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan muda, di mana faktor sosial ini terjadi karena pengaruh-pengaruh dari pemikiran orang lain, sehingga kesadaran diri kita memang harus ditingkatkan agar tidak terpengaruh dari orang lain tersebut. Nah, kan tadi udah tahu ini faktor yang melatar belakangi terjadinya radikalisme. Lalu apa radikalisme sebahaya itu bagi negara Indonesia, terutama bagi kalangan muda? Sebetulnya berbahaya, malah berbahaya banget. Karena kita sebagai generasi emas, tentunya sebagai penerus bangsa dari negara kita sendiri. Nah, karena hal tersebut seharusnya kita bisa sadar untuk menghindari hal-hal atau paham-paham yang beraliran sesat, terlebih paham radikalisme tersebut, sehingga kita sebagai agen perubahan bagi bangsa kita sendiri merupakan aset berharga. Nah, jadi sebaiknya kita tidak ataupun jangan mendekati hal-hal yang berbau seperti radikalisme tersebut. Aku setuju hal itu, karena dengan hal itu dapat mengganggu kestabilan dan kesejahteraan masyarakat juga. Melihat sejarah bangsa Indonesia, bagaimana paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu menjadikan terganggunya proses kehidupan di tengah masyarakat gitu. Sehingga memang perlu paham radikalisme itu jangan sampai dibiarkan, atau lebih baiknya harus dicegah gitu, sehingga radikalisme tidak bisa mendominasilir masyarakat Indonesia gitu. Setelah kita bahasan di sini, apakah ada solusi atau saran yang memang bisa diberikan oleh kalian sebagai aktivis muda masyarakat? Kalau pendapatku secara pribadi nih ya, ada beberapa solusi untuk mencegahnya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran, sehingga kita itu dapat mendapatkan jiwa-jiwa nasionalisme gitu. Dan kemudian penting juga mempunyai pemikiran yang terbuka dan bersikap yang lebih toleran gitu, untuk mengingat Indonesia itu adalah negara yang beragam, banyak budaya, suku, gitu, bahasa, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, kita itu harus dapat mewaspadai hasutan-hasutan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, untuk tidak percaya dan jangan sampai percaya
dan yang terpenting jangan diikuti. Baik, mungkin kita dapat akhiri diskusi kita kali ini. Apa ada kata atau pesan untuk meningkatkan motivasi para kalangan muda agar terhindar dari paham radikalisme ini? Nah, ini ada sedikit kata-kata agar dapat memotivasi kita ya. Kenali dirimu seperti kamu mengenalinya sih. Terus ada lagi, jauhi keburukan sekitar dan ambillah hal-hal yang baik untuk dipelajari dan dikembangkan. Terus tingkatkan kreativitas dan berinovasilah untuk membangun negeri sebagai generasi emas yang dimiliki bangsa. Nah, selanjutnya ini kita bisa menunjukkan jiwa Pancasila kita. Jangan mau diiming-imingi hal-hal yang tidak logis, terutama hal-hal yang tidak jelas. Maka dari itu bisa menimbulkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kita, sehingga kita akan bersama-sama memiliki etika dan akhlak yang berbudi luhur untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Sampai jumpa.